Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang masih mendukung channel Mbak Motor Duduk. Ya, kita akan ke sebuah bangunan yang unik. Gapuranya atau tugunya, pintu masuk itu sangat bagus menurut saya. Daerah Sukun, Malang. Kita akan ke sana. Langsung kita bahasanya review atau kita langsung datangi teman-teman. Karena sayang kalau kita berada di suatu tempat kita nggak mempelajari bangunan bersejarah daerah tersebut. Ya paling nggak kita tahulah ini bangunan apa, fungsinya apa. Kalaupun referensi kita kurang, kita bisa sharing atau tanya jawab di teman-teman yang lebih ahlinya ahli katanya ya. Karena di sini kita hanya napak tilas sekaligus belajar. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. Halo guys, Sobat Numpang Motor Duduk. Kali ini kita berada di daerah Sukun, Malang. Kita berada di sebuah bank sampah Malang. Dan ternyata di belakangnya adalah sebuah makam Nasrani. Seperti apa keseruan dari review kita bangunan kolonial ini? Ikut terus Numpang Motor Duduk jalan-jalan. Selamat sore guys, kali ini kita berada di TPU Sukun Nasrani, Pemerintah Kota Malang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Unit Pelaksana Teknis UPT, Tempat Pemakaman Umum TPU, dan sekaligus menjadi Bank Sampah Malang, PLN Peduli. Coba lihat bangunannya guys, istimewa. Seperti apa kita melihat bank sampah ini, bangunan Belanda ini, serta kita akan ke makam Belanda di dalamnya. Itu terus Mbak Motor Duduk jalan-jalan. Wisata sejarah Malang, atau kita sebut
Europees, Begrave Plants, Sukun T. Malang, atau kuburan orang Eropa di Malang. Begitu kali pertama perkebunan ini disebut. Dirancang dan dibangun pada periode 1919 sampai 1920 saat Bauplan 3 atau rencana perluasan kota Praja Malang. Sekarang, area permakaman seluas 12 hektar itu ini tidak hanya jadi tempat perkuburan maupun situs warisan sejarah. Mulai dimanfaatkan jadi perkebunan kopi. Sudah lebih dari 5.000 pohon kopi jenis Robusta dan sebagian Liberica ditanam di antara nisan, prasasti, patung, malaikat, dan pohon Kamboja. Kuburan manusia lebih dari 1 abad ini bakal memadukan sejarah kolonialisme dan kopi. Juru bicara Pok Darwis Kuburan Londo, Haryani, mengatakan di perkebunan ini ada ribuan makam dengan 200 diantaranya adalah makam kuno sejak masa kolonial, tapi baru sebagian kecil yang bisa didokumentasikan. Banyak pula yang sudah sulit dilacak. Beberapa yang bisa diidentifikasi itu misalnya Rob van de Ven Renaldel de la Velte, Ketua Klinik Kesehatan Hindia Belanda, dan ada pula Letnan George Ludwig Geuvel, seorang perwira KNL Dolira Al-Kafid, dipercaya pendiri prostitusi Doli Surabaya, dan Johannes MD, seorang penginjil asal Jerman, tokoh gereja Kristen Jawi Wetan. Makam Belanda dan kebun kopi bakal jadi perpaduan wisata edukasi dikelola Pok Darwis Kuburan Londo, menawarkan sejarah tentang kolonialisme dan kopi di Malang. Bahkan ada rencana menggunakan salah satu ruangan di komplek pemakaman sebagai museum, berisi berbagai penjelasan tentang makam. Setiap pengunjung akan dipandu berkeliling sembari diceritakan orang riwayat perkuburan, sekaligus berserta orang-orang yang dimakamkan di sini, memudahkan mereka yang berminat belajar sejarah. Sungguh sangat menakjubkan, memadu padankan antara perkebunan kopi dan sejarah. Sangat menarik. Bangunan ini konon dirancang oleh Thomas Herman Carlsen, seorang arsitek Belanda yang bertangan dingin. Gedung yang menjadi koridor pintu masuk menuju kompleks pemakaman Sukun di Kota Malang, Jawa Timur ini memiliki keunikan tersendiri. Tidak semua komplek makam Belanda memiliki gedung yang merangkap sebagai sebuah perkantoran. Carlsen merancang bangunan ini dengan begitu indahnya. Bagian tengah tampak tinggi dari bangunan kiri kanannya. Dapat diumpamakan sebagai sayap yang menonjolkan bangunan tengah sebagai fokus interiors, yaitu kekuatan sebuah bangunan untuk menjadi pusat perhatian. Selain berfungsi sebagai pintu gerbang, konstruksi ini juga berguna sebagai akses lalu lalang mobil jenazah atau peziarah yang akan berkunjung ke kuburan Sukun atau yang saat ini disebut TPU Sukun Nasrani. Bukan tanpa alasan, pihak Dewan Kota atau Zimenterat memilih wilayah Sukun yang terdapat di sebelah tenggara Kota Malang ini. Hal ini dimaksudkan untuk membuka geliat wilayah Sukun yang saat itu masih terisolasi karena terbelah oleh Sungai Sukun. Alasan lain karena terjadi protes penduduk saat dicoba daerah Lowokwaru, Buring, dan Kauman sebagai area pemakaman. Hal ini yang menjadi pertimbangan adalah wilayah Sukun merupakan pintu masuk ke Kota Malang dari arah Blitar. Komplek pemakaman Sukun memang diperuntuk bagi golongan Eropa yang berstrata sosial tinggi. Bangunan makam yang indah dilengkapi jirat, prasasti, patung, malaikat, bahkan tak jarang ada yang menyematkan puisi di atas marmer yang harganya selangit. Tidak mengherankan jika dulu warga pribumi menyebutnya dengan istilah Bong Londo. Sebutan Bong yang diambil dari makam-makam Cina. Disebut saja Bong Pai yang artinya istana terakhir.
Kuburan sukun atau kuburan Londo sudah berusia seabad dan mengalami 3 masa, yakni era kolonial Belanda, era pendudukan Jepang, dan era kemerdekaan. Menariknya, saat masa kolonial Belanda, bentuk bangunan makam atau style makam begitu indah, artistik, dan menyimpan sejarah. Cungkupnya pilar, patung, maupun jirat memiliki karakteristik tersendiri. Saat ini kita masuk era kemerdekaan. Tentu saja pada periode ini mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, baik dari bentuk makam, luas bangunan, maupun perhiasan makam. Begitu bangunan makam Belanda harus tetap kita pertahankan agar sejarah tidak tergerus. Kuburan sukun dengan segala eksotisme makam Londonya yang akan tinggal puluhan saja karena adanya penjarahan atau tangan-tangan jahil adalah cagar budaya yang harus terus dibudidayakan. Kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? Selamatkan situs budaya. Merdeka! Terima kasih teman-teman sudah mengikuti numpak motor uduk di Kota Malang, daerah Sukun. Bangunan era kolonial yang sekarang menjadi bank sampah dan menjadi kuburan Nasrani ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.